Sore, Pak. Sore Iya, Pak. Sore, Bapak. apa kabar? Semoga sehat semua. Sebentar ya. Oke. Kemajuan apa yang sudah dibuat terkait dengan ide saudara mengenai manajemen sistem informasi yang sudah dikembangkan dari tugas terdahulu? Izin jawab Pak. Ya, silakan. Untuk saya yang dikembangkan itu sudah dari flowchartnya ada Bapak. Oke. Nah, dari ide apa namanya? Dari ide yang sudah saudara kemarin di tugas yang sudah saudara kumpul, sebenarnya saudara bisa melakukan, kita juga sudah, saya juga sudah menyampaikan ada yang namanya analisis sistem. Kemudian dari analisis sistem itu apa namanya eh, di breakdown lagi, diturunkan lagi menjadi analisis kebutuhan sistem. Misalnya yang saya sampaikan kemarin, sistem yang saudara kembangkan diakses baik itu oleh orang tua siswa, mahasiswa, ataupun kalau perpustakaan ada pengunjung luar gitu misalnya. Kemudian ada database. Ya, database itu misalnya kalau kemarin kalau buat perpustakaan terkait dengan buku-buku apakah terkait dengan sastra, budaya, kesehatan. Kemudian siapa nanti yang boleh mengakses kan begitu. Kemudian kalau saudara buat perpustakaan yang hanya bisa diakses di mana namanya di kampus, berarti harus disetting lagi bahwa yang bisa mengakses itu harus login terlebih dahulu melalui WiFi kampus. Kemudian dari WiFi kampus kan kita semua diberikan IP, ya, identitas number itu kan diberikan, identitas protokolnya itu IP-nya itu diberikan secara apa random, tetapi kita sudah men-setting sebelumnya IP address dari WiFi kampus, WiFi sekolah, misalnya 192 berapa itu. Nah, itu yang baru bisa login. Nah, itu terkait dengan analisis-analisis sistem yang akan digunakan. Kemudian spesifikasi sekarang. Kemarin sudah saya sampaikan banyak sekali ada tools-tools yang bisa digunakan. Kalau database dulu mungkin MySQL, kemudian kalau dalam bentuk website mungkin ada HTML, ataupun menggunakan CMS. Saudara mungkin sudah tahu kan CMS, Content Management System. Ada WordPress, kalau dulu ada Joomla, ada Mambo, banyak sekali. Kalau sekarang saya enggak begitu mengikuti yang sekarang terkenal kan eh, WordPress. Ya, WordPress sangat, Undiksa pun pakai WordPress. Apa eh, banyak perusahaan, banyak satuan pendidikan yang menggunakan WordPress. Ya, kemudian servernya di mana? Nanti kalau misalnya hanya di lingkungan sekolah saja, kita bisa apa namanya satu komputer itu jadi server. Di sana semua ada database-nya. Misalnya buat perpustakaan mini, ya. Nah, untuk bisa mengaksesnya kan harus masuk ke local host. Mungkin saudara sudah belajar tentang database atau pemrograman, ada local host, kita bisa kasih IP-nya 192 atau berapa itu biar bisa masuk ke
ke folder dari localhost tersebut. Nah, itu bisa juga menggunakan LAN itu misalnya. Itu bisa ya. Kemudian kalau sekarang server sudah di cloud. Sama juga seperti saudara kalau punya HP Android kan terhubung ke Gmail ya. Gmail punya Google Drive. Nah, punya Drive itu kalau nggak salah, kalau Undiksa sampai berapa giga ya? Dibatasi nggak sekarang? Dibatasi. Kalau dosen Ya, Pak. tidak dibatasi kayaknya, tapi ada isu akan dibatasi jadi mungkin 1 tera atau berapa. Mahasiswa berapa kalau pakai domain 15 Undiksa giga. CID Google Drive-nya? 15 giga. Hah? 15 giga? Ya, Pak. Kecil ya? Iya Pak, Kecil. seperti email biasanya Pak. Oh, seperti email biasanya. Kalau saya kok eh, besar kalau nggak salah, nggak gini. Sudah diturunkan nih Pak. Sebelumnya memang sudah kami unlimited, tapi sudah diturunkan jadi 15 giga nih Pak. Oh gitu. Oke, oke. Oh, turun semua ya. Oke. Jadi kemarin itu kan ada informasi kalau ada file-file yang harus di apa diselamatkan, silakan backup. Sekarang banyak kok ada penyedia jasa layanan untuk penyimpanan di cloud ya. Ada Dropbox, apa lagi ya? Kalau di 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 iOS ada juga cloud. Jadi berbayar sih, kebanyakan sekarang berbayar ya. Nah, itu yang harus saudara apa pahami dalam mengembangkan manajemen sistem informasi, analisis sistem, eh, kemudian spesifikasi sistem yang akan digunakan untuk membangun manajemen sistem informasi tersebut itu. Saudara kemarin sudah kemarin ada logika pemrograman Pak, ada web web pembelajaran Pak yang sudah kami pelajari. Nah, itu nanti bisa disisipi terkait dengan manajemen sistem informasi ya. Kemudian baru kita berbicara tentang desain sistem. Desain sistemnya itu mulai dari sistem komunikasi datanya, kemudian desain datanya seperti apa, desain prosesnya seperti apa, serta alur atau aliran informasi itu seperti apa. Nah, inilah yang harus kita apa namanya harus kita pahami. Misalnya sistem komunikasi data, misalnya sistem informasi akademik yang ada di Undiksasia. Di UPT TIK itu pasti ada server, atau sekarang mungkin servernya sudah di cloud. Nah, nanti mahasiswa, dosen memasukkan data. Saudara kan di awal perkuliahan, di awal masuk ke Undiksa kan apa namanya memasukkan sejumlah data, nama, NIK gitu misalnya, nomor handphone, jangan dirubah-rubah nanti nomor handphonenya, ya, karena nanti mungkin semuanya akan berbasis pada nomor handphone tersebut, saudara bisa menerima informasi, kemudian berbagai macam tentang identitas diri saudara. Itu semua disimpan dalam sebuah server, kemudian baru nanti ada data-data tersebut akan dikumpulkan misalnya di database server, apakah di cloud atau kita punya internal server. Baru nanti ketika nanti akan apa namanya dipanggil lagi data tersebut akan lebih mudah untuk ditampilkan ya. Nah, nanti data-data itu bisa diakses di mana saja, di lingkungan kampus kah, di luar kampus, itu nanti ada kebijakan tersendiri. Ada yang hanya bisa diakses oleh core prodi. Ada data yang bisa diakses hanya oleh PA. Gitu.
Seperti itu. Jadi eh, arsitektur atau struktur sistem komunikasi datanya harus jelas dulu kemana alurnya. Apakah setelah data itu diinput langsung masuk ke internal server atau ke cloud atau ke database yang lainnya. Nah, itu harus saudara bisa nanti membuat flowchartnya seperti yang disampaikan tadi. Kemudian apa baru ada namanya proses bisnisnya, adik-adik. Nah, proses bisnis tersebut bagaimana dari data yang diinput baik oleh operator TI fakultas, oleh mahasiswa itu bisa nanti diperlihatkan atau disajikan kepada misalnya orang tua siswa ataupun kepada saudara sendiri. Nah, itu alurnya seperti apa nanti? Misalnya kalau sistem informasi akademik, apa namanya, dosen memasukkan nilai sesuai dengan mata kuliahnya. Kemudian nanti sesuai dengan pengambilan mata kuliah pada saat KRS-an, nah, nanti saudara akan menerima informasi mata kuliah A memperoleh nilai apa, mata kuliah B memperoleh nilai apa. Nah, itu yang alur-alur bisnis seperti itu yang harus nanti bisa juga saudara kembangkan. Misalnya apa namanya? Selain sistem informasi akademik, apalagi ya contoh saudara kemarin? Buku ya, perpustakaan. Nah, apa alur bisnisnya mungkin seperti itu. Kalau kita lihat di manajemen sistem informasinya, misalnya Tokopedia, Shopee, ya kan saudara setelah berbelanja kan bisa men-tracing sampai di mana barang saudara itu. Itu dibuat nanti alur bisnisnya seperti apa. Nah, mengambil datanya itu dari mana? Kita kan harus tahu. Kalau misalnya Tokopedia men-tracing atau melacak sampai sudah di mana barang tersebut kan mungkin mengambil dari database dari apa namanya perusahaan-perusahaan ekspedisi tertentu, ya dia sudah menjalin kerjasama sehingga terkoneksi, ya itu pemodelan bisnis. Kemudian kalau pemodelan data misalnya kembali lagi ke sistem informasi akademik, saudara memilih beberapa mata kuliah. Kemudian dari mata kuliah itu tersusun jadwal-jadwal. Ada nama, ada kelas, itu siapa pengampunya itu. Kemudian dari mata kuliah itu juga akan muncul nanti nilai-nilainya. Ya, berapa bobot SKS-nya itu, berapa jumlah SKS yang saudara buat itu. Ya. Oke. Sebentar. Nah, pemodelan data. Nah, saya terpotong tadi pemodelan data. Ya, pemodelan data ini kaitannya hubungan antara apa entity atau kelompok-kelompok data. Misalnya saudara kan punya NIM berapa ya? 21 atau 22? Kode awalnya 21. 21 nih kalau 21 00 ya. Itu ada kode-kode khusus yang menandakan bahwa misalnya 21 saudara masuk di ganjil 2021-22. Kemudian ada 021. 021 itu kalau nggak salah Fakultas Ilmu Pendidikan atau apa, saya lupa. Nah, itu yang disebut entity nanti. Saudara masuk di fakultas apa, kalau 2 misalnya VIP, 1 itu TP misalnya. Nah, nanti entitas itu akan ketemu. Nah, itulah yang dimaksud nanti sebagai pemodelan data. Saudara akan terlacak misalnya mahasiswa angkatan 2021, kemudian fakultas apa, kemudian prodi apa.
Saudara pernah memperhatikan nomor induk kependudukan enggak? Kalau yang dari Beleleng, ada yang dari Beleleng? Apa nomor nomor induk kependudukan saudara paling depan? Tahu nggak? 540. Kalau seingat saya, lagi Coba lihat di KTP-nya. Nah, itu jadi nomor unik sebenarnya, ya. Nah, itu dimaksud entity. Nah, nanti dari itu saudara bisa lihat nanti. Oh, ternyata sekarang mahasiswa ini ngambil mata kuliah apa, ya. Mata kuliahnya di kelas apa. Nah, itu nanti apa namanya? Pemodelan dari data tersebut, ya. Jadi ada hal-hal kunci yang nanti disebut sebagai apa ya? Primary key untuk mencari. Misalnya saudara ketik saja 21021, pasti itu semua akan mahasiswa angkatan 2021, misalnya 021 itu untuk prodi apa Fakultas Ilmu Pendidikan, prodi TP, itu pasti akan semua akan terlihat, ya, pasti akan terlihat itu pemodelan datanya nanti. Kemudian kalau mata kuliah akan terlihat juga. Ya, ada kode-kode tertentu yang memudahkan untuk melacaknya. Nah, seperti itu adik-adik. Nah, nanti bisa saudara apa eh, mengembangkannya seperti itu. Misalnya contoh lagi dalam konteks sistem informasi akademik, eh, SIAK yang ada di Undiksa, mahasiswa kan ada data KRS, itu yang paling mudah saya temukan. Saya berikan contoh. Dari data KRS tersebut diolah, kemudian saudara melakukan perkuliahan. Nanti eh, saudara kan sudah melakukan KRS, ada mata kuliah, ada jadwal, ada dosennya. Nanti di akhir saudara akan menerima apa? Informasi tentang apa namanya? Nilai saudara, KAS saudara, transkrip nilai saudara. Kemudian bagian akademik akan melihat, oh, mata kuliah A diikuti oleh sekian mahasiswa. Ya, nanti dekan akan bisa melihat, memantau, ataupun Korprodi bisa memantau mata kuliah ini hanya diikuti oleh satu orang mahasiswa, gimana perkuliahannya, ya, itu seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan tadi, ya, pemodelan data. Nanti mahasiswa apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, dosen juga demikian, apa yang bisa dilihat, apa yang bisa dilakukan, ya. Nah, itu ada beberapa hal yang perlu saudara pahami, mulai dari analisis sistem, kemudian apa desain sistem sampai pada modelan data. Oke. Nah, sampai di sana ada yang ingin ditanyakan? Silakan adik-adik. Silakan, Dek. Terus berproses, ya, terus ada kemajuan terkait dengan ide saudara untuk mengembangkan manajemen sistem informasi. Oke. Silakan, Dek. Ada yang ingin disampaikan atau ingin menyampaikan progresnya, silakan, kemajuannya. Izin bertanya, Pak. Ya. Eh, kan kalau untuk proyek saya itu kan Pak judulnya tata kelola arsip. Nah, tata kelola arsip ini kan Pak ada kayak pemeliharaan gitu Pak. Nah, untuk pemeliharaannya itu maksudnya bagaimana ya Pak? Gimana? Ntar sebentar. Ah, Eh,
Diulang. Pengelolaan arsipnya, Pak. Pemeliharaan. Pemeliharaan apanya? Pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip. Nah, Hmm. harus dipahami bagaimana alur memelihara arsip itu yang pertama. Harus dicari tahu, ya. Misalnya dokumen, surat yang sudah lebih daripada 1 bulan, kalau memang sudah tidak dibutuhkan, bisa di-delete gitu misalnya. Harus tahu bagaimana pemeliharaannya. Baru nanti kita bisa mengembangkan alur bisnisnya, pemodelan datanya, gitu. Kalau itu nggak kita pahami, kita seperti meraba-raba nanti, ya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Nah, dalam konteks itu harus tahu bagaimana cara melakukan pemeliharaan. Nah, kalau melakukan pemeliharaan misalnya, kita kita tahu itu surat atau dokumen itu sudah 2 bulan, bagaimana caranya? Pasti ada kode-kode tertentu kan? Apa yang digunakan? Misalnya surat masuk itu, surat tanggal masuknya berapa, bulan berapa, tahun berapa. Kalau sudah lewat daripada, jangan dapat itu kayak hitungan bulan, tapi hitungan tahun. Lewat dari 1 tahun, misalnya otomatis di delete. Saudara pernah pakai, saya nggak tahu kalau pakai Android, HP yang berbasis Android. Kalau HP berbasis iOS, Apple, ya, ya, Apple itu kalau kita delete foto, kan masih tersimpan di trash bin, kantong sampah, sampai waktu 30 hari baru betul-betul ter apa namanya terhapus, ya, seperti itu. Apakah nanti sistemnya seperti itu? Saya tidak tahu. Saudara harus tahu bagaimana konsep atau bagaimana alur dari pemeliharaan dari arsip tersebut. Ya, bisa dipahami, Dek? Bisa, Pak. Ya, oke. Silakan yang lain. Silakan, Dek. Jadi apa yang akan dibuat itu harus dipahami. Ya, misalnya perpustakaan. Nah, bagaimana cara menyimpan buku, misalnya, kemudian bagaimana seseorang mau minjam buku, itu yang harus saudara pahami. Ya, silakan. Yang lain, silakan. Masih bingung memikirkan. Izin bertanya Bapak, Ya, silakan. sebelumnya kan Bapak tadi bilang ada pengembangan alur bisnis. Itu maksudnya gimana ya Pak? Ya, pengembangan alur bisnis. Oke. Nah, pengembangan alur bisnis itu apa namanya? Pemodelan bisnis itu eh, kan seperti yang saya sampaikan tadi. Kita harus bisa menjelaskan hubungan antar kelompok-kelompok data atau yang disebut dengan entitas, ya, dilihat dari sisi bisnisnya. Maksudnya dilihat dari sisi bisnisnya, misalnya NIM mahasiswa itu kalau kita masukkan ke aplikasi sistem informasi akademik itu nanti bisa untuk apa? Apakah kita bisa melihat nanti eh, jumlah SKS yang sudah diperoleh, nilai setiap mata kuliah yang sudah diperoleh, itu, ataupun apa namanya, berapa IPK yang sudah diperoleh.
Itu, ya. Itu proses bisnisnya. Kemudian eh, kalau pada level-level yang memegang apa aplikasi sistem informasi akademik itu misalnya, siapa yang mengembangkan aplikasi tersebut? Tentu namanya programmer, ya. Nah, kemudian aplikasi sistem informasi akademik ini kan ada levelnya, ada administrator, ada dosen, ada mahasiswa, ada core prodi. Nah, itu nanti akan sampai sejauh mana dia berhak mengakses aplikasi tersebut, ya. Jadi itu juga termasuk proses bisnis dalam contoh sistem informasi akademik yang ada. Saya ambil contoh di Undiksa. Di Undiksa itu masing-masing fakultas ada operator TI namanya. Operator TI bertugas memasukkan mata kuliah, jadwal kuliah, memasukkan dosen. Gitu. Kemudian nanti mahasiswa kalau sudah mulai KRS-an, sudah mulai bisa melihat mata kuliah, melihat jadwalnya, memilih mata kuliah, berapa SKS, itu tentu sudah by system. Kalau IP saudara di atas 3 boleh 24. Di bawah 3 hanya boleh 20 kalau nggak salah. Tapi sekarang nggak ada mahasiswa yang IP-nya di bawah 3. Saudara ada IP-nya di bawah 3? Nggak ada kayaknya. Pasti di atas 3. Pasti terus ngambil 24. Kalau diperbolehkan ngambil 40, mungkin lebih cepat saudara jadi S1. Lulus S1. Kalau saudara diperbolehkan saja 30 saja. 30 SKS. 30 kali 4, nah cuma 2 tahun sudah jadi S1. Ya. Syarat jadi S1 kan 144. Gitu. Nah, seperti itu pemodelan bisnisnya ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih. Siapa-siapa saja yang terlibat itu. Oke, ada lagi? Silakan adik-adik. Nanti kalau masih bingung, silakan dicatat dulu. Nanti akan ada pertemuan berikutnya kita bisa diskusikan bersama-sama. Ya, Izin bertanya, Pak. ya silakan. Eh, Kalau ngebuat sistem, misalnya sistem informasi, kan ada syarat siapa yang bisa mengakses eh, data-data, misalnya data-data tertentu. Misalnya dosen bisa mengakses data ini, misalnya siswa hanya bisa mengakses, mahasiswa hanya bisa mengakses data ini. Nah, apakah sebelum masuk ke sistem itu ada terlebih dahulu syarat untuk login gitu, Pak? Seperti SSO kan harus login. Oh iya, iya, Apakah pasti. Pasti untuk melakukan autentifikasi, ya, autentifikasi bahwa saudara menjadi mahasiswa, saudara menjadi dosen, saudara menjadi operator atau adminnya itu ada itu autentifikasinya itu penting, ya, penting itu, betul betul sekali, betul sekali itu. Nah, bagus tuh sudah saya bingung tadi, Pak? pemikiran, iya, bagus bagus itu bagus sekali, Baik, terima kasih, Pak. iya. Ada lagi? Luar biasa ini berarti pemahamannya ya.
Pak izin bertanya lagi Pak. Ya, ya, silakan. Kan tadi Yudi bilang kan Pak, ada keamanannya gitu. Misalnya seperti username gitu. Nah, semisal kan kalau username-nya itu harus terhubung nggak Pak sama, semisal kayak kan kalau email Undisa saya kan Ezra Undisa@id gitu. Jadi ada pakai nama Undisanya. Jadi setiap keamanan itu harus pakai labelnya gitu ya Pak. Misalnya kan Iya, Undisa iya, gitu ada. iya. Coba deh dilihat kalau saudara buat Google Form. Pernah lihat Google Form? Kenapa? Ya, siapa yang bisa mengakses itu misalnya. Kalau kita menggunakan, kalau saya nih misalnya menggunakan domain Undiksa HCID, yang bisa mengakses itu hanya yang login dengan Undiksa HCID. Selain itu nggak bisa, dia harus merequest. Nah itu sama kan, mengautentifikasi, melakukan bahwa memang betul-betul, misalnya saudara, contoh yang lain lagi, misalnya masuk ke ke akun tertentu, pasti kalau akun Google nih, yang mana sepeda gitu misalnya, ada kan disuruh klik gambar-gambar itu, bahwa saudara memang betul-betul manusia, bukan robot, ya. Nah itu saudara apa mengautentifikasi bahwa saudara eh, apa betul-betul manusia, ya, seperti itu. Aduh, jadi sekarang ini membuat manajemen sistem informasi itu membuat sebuah ekosistem sebenarnya adik-adik. Kalau saya itu kan menggunakan produknya apa namanya Mac, itu kan buat sebuah ekosistem. Sama juga di aplikasi Eganesa juga buat ekosistem. Satu username saudara itu masuk ke SSO, bisa masuk ke SIA, bisa masuk kemana lagi saudara, bisa masuk ke e-learning, bisa masuk ke mungkin persuratan, sama ya seperti itu. Jadi mengautentifikasi untuk bisa masuk ke berbagai macam aplikasi yang ada seperti itu. Itu sekarang ya, betul sekali yang saudara tanyakan itu betul. Oke, ada lagi silakan. Silakan, Dek. Ada lagi? Cukup? Mungkin sudah cukup, Pak. Oke, nanti tinggal dilanjutkan ya. Gimana analisis sistemnya, kemudian gimana apa namanya pemodelan bisnisnya dan lain-lainnya itu, agar bisa lebih jelas nanti. Oke, saya nih harus mengajar lagi nih ke PGSD, tapi untungnya bisa daring ya. Nah dari pagi banyak sekali ada kegiatan. Oke, saudara enggak ikut kegiatan apa namanya kepemimpinan itu? Ikut enggak? Apa sudah selesai? Ini kan ada fungsionaris-fungsionaris nih. Acaranya tadi sama besok, Bapak. Oh, besok. Oke, besok di sekolah lab ya? Atau tetap di auditorium pasca? Besok outdoor kegiatannya. Oke, outdoor ya, ya. Semoga sukses acaranya ya. Oke deh, biar bisa istirahat juga malam ini. Ada yang ingin bertanya lagi atau hal-hal yang perlu kita diskusikan? Apa sudah cukup? Sudah cukup, Pak. Oke, kalau sudah cukup, saya akan beralih ke Zoom meeting yang lainnya karena harus mengajar di PGSD dan juga rapat di Fakultas Ilmu Pendidikan ya. Terima kasih atas kehadirannya malam ini. Selamat malam semuanya. Salam sehat selalu. Jangan lupa nanti untuk terus membuat atau melanjutkan
proyeknya itu, ya. Nanti saya akan minta memperlihatkan kemajuan yang sudah saudara buat. Oke, itu saja untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat Terima malam. kasih, Saya tutup Pak. ya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Saya tutup roomnya ini. Terima kasih.